Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses luar biasa buat teman-teman semuanya. Saya doakan dimanapun berada, teman-teman semuanya makin hari makin sukses, panjang umur, sehat selalu, dan semoga di sisa umur makin bermanfaat buat banyak orang. Amin ya. Khairunas anfahum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya. Nah, buat teman-teman semuanya, saya ingin sharing sama teman-teman semuanya ya. Kenapa nih kita sebagai orang muslim kita harus membangun yang namanya habits ya, kebiasaan, karena kebiasaan itu yang akan menentukan masa depan kita. Nah, makanya kita gimana cara kita membangun habits yang positif, kebiasaan yang positif. Salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Nah, kenapa? Karena di agama Islam ya kan, itu ketika suatu hari nanti ketika kita meninggal dunia, itu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dari guru-guru kami ya, dari ustadz kami, bahwa nanti ketika kita di alam kubur kita akan ditanya sama malaikat ya. Nah, dua malaikat yang akan menanyain kita ya. Nah, pertanyaannya ya diantaranya adalah man robuka, siapa Tuhanmu. Nah, kalau orang muslim pasti tahu Tuhannya siapa, Allah ya kan. Terus ada pertanyaan lagi, ma dinuka, apa agamamu. Nah, pasti orang muslim juga tahu jawabnya Islam. Terus dilanjut lagi pertanyaan, man nabiuka, siapa nabimu ya. Pasti orang muslim juga jawab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, itu nabi kita ya kan. Nah, terus pertanyaan lagi, ma kita buka, apa kitabmu. Ini apa kitabmu. Nah, orang muslim juga tahu kan, kitabnya pasti Al-Quran. Tapi kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, nah pasti kita akan dipukul sama malaikat. Kenapa? Bisa-bisa kita jawab apa kitabmu, kita jawab Al-Quran, sedangkan kita nggak pernah baca ya kan. Nah, ini pelajaran buat kita semua teman-teman ya. Nah, supaya apa? Supaya untuk mempersiapkan pertanyaan kita di alam kubur nanti ya. Setelah itu nanti ditanya lagi lah, aina kiblatuka ya, di mana kiblatmu. Terus ada pertanyaan lagi, man ikhwanuka, siapa teman-temanmu. Jadi teman-teman yang positif itu juga mendukung kita nanti ya di alam kubur ya. Kalau kita punya teman yang positif, circle yang bagus, kita juga akan selamat. Kalau kita mempunyai teman yang nggak positif, circle-nya juga kurang bagus, kita juga ini akan jadi beban buat kita. Jadi kita harus memilih teman pun juga kita harus hati-hati. Nah, ini habit ketika kita baca Quran ya teman-teman semuanya, insya Allah nanti akan membantu kita di alam kubur sana ya. Nah, teman-teman semuanya, ini juga fadilah ya, kelebihan ketika kita membaca Al-Quran, otomatis sama Allah akan diberikan ketajaman pengingat ya. Kita akan ingat apa yang kita baca pun kita akan ingat. Ini contohnya nih pagi ini saya baru ngeh ya. Kenapa? Karena ini mushaf ini kan mushaf keluarga nih ya, mushaf keluarga. Nah, biasa saya pakai mushaf yang saya ini ya, yang saya bawa kemana-mana. Cuman kemarin tuh saya lupa, habis baca di masjid gitu, lupa bawa pulang kayaknya. Nah, jadi ketinggalan gitu. Nah, setelah itu saya pakai mushaf mana, di mushaf di rumah saya bawa. Nah, ternyata di sini saya melihat di sini ada surah Al-Baqarah ya. Nah, Al-Baqarah di sini ada 275 sampai ke 281. Setelah itu di sini ada surah Al-Imran. Nah, sedangkan kita tahu kan Al-Baqarah itu ada 286 ayat ya, tapi di sini 281 langsung ke Al-Imran. Nah, kok kayaknya kok ada yang kurang gitu. Nah, padahal kalau kita cek ini kayaknya aman-aman gitu kan. Ya kayak utuh gitu. Ternyata setelah saya teliti betul-betul, saya lihat ternyata di sini nih ada satu lembar hilang. Saya juga nggak tahu ini kok bisa ini satu lembar hilang nih. Nah, ini bahayanya nih kalau kita memang nggak baca Quran dan kita nggak hafal juga. Otomatis ini juga bahaya karena ada satu lembar yang hilang. Dan itu ayat yang menurut saya itu memang benar-benar penting, karena itu memang ya, semua ayat penting ya, cuman itu ayat yang buat pegangan kita kalau kita berada dalam bisnis. Karena di situ ada surah Al-Baqarah tuh yang saya ingat ya, itu di ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Nah, di situ yang Allah katakan bahwa Allah tidak akan membebani ya seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi itu ayat pegangan yang memang kemana-mana itu buat
pegangan saya, teman-teman semuanya ya. Nah, waktu mendapatkan masalah yang luar biasa besar ya kan, terus waktu saya lagi jatuh segala macam, nah itu ayat pegangan. Kenapa? Karena di ayat itu Allah katakan bahwa Allah tidak akan membebani manusia itu di luar kesanggupannya, ya, di luar batas kemampuan manusia itu. Jadi sebesar apapun masalahnya, itu manusia itu mampu, ya kan, pasti mampu. Nah itu ayat yang memang benar-benar saya ingat betul. Makanya ketika di sini saya baca hilang satu lembar nih, ingat gitu. Nah ini fadilah ya, kelebihan ketika kita memang sudah membangun habit baca Quran. Jadi ketika ada yang hilang, kita akan diingatkan sama Allah. Nah ini luar biasa, ini keajaiban di pagi hari ya, ketika kita baca Quran. Nah jadi plus-plusnya banyak sekali ya, ketika kita baca Quran kita dapat pahala, ya kan. Satu bayangin teman-teman ya, ini ya, satu hurufnya aja ini dikali 10 ya. Nah, baru kalau kita baca satu lembar nih, berapa huruf nih dikalikan 10 ini kebaikan yang sangat luar biasa, banyak sekali, berlipat-lipat ya. Makanya nih buat teman-teman semua, kalau mau mencari kebaikan yang berlipat-lipat itu sebenarnya gampang dengan cara membaca Al-Quran ya. Nah dan ini pun nanti juga akan kita bawa sampai di liang lahat ya, sampai kita di alam kubur ya. Nah coba bayangin kalau kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa nih, duit pun kita nggak pernah bawa, yang kita perjuangkan hari ini ya kan, harta, tahta, jabatan segala macam itu nggak kita bawa. Kita cuman membawa badan. Bahkan kita kepingin membawa mushaf ini kita bawa ke kubur pun kita nggak bisa. Nah tetapi kalau kita baca Quran, ada ayat yang kita hafal, insya Allah itu yang akan kita bawa, kita bisa bawa. Kenapa? Karena itu ada di kepala kita. Nah kalau kita hafal beberapa ayat dari Allah ini ya, kitabullah ini, nah otomatis ketika kita mau disiksa sama malaikat di alam kubur ya, insya Allah lah ya, malaikat pasti segan. Kenapa? Karena yang akan disiksa itu di kepalanya ada ayat-ayat Allah. Nah ini pentingnya buat teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya doakan dimanapun berada, buat teman-teman semuanya ya, ingat, mumpung kita punya waktu ya kan, berbisnis, bekerja, kerja ya kan, tapi ingat ya, sempatkan waktu untuk setiap hari membaca yang namanya Al-Quran. Karena inilah yang mungkin nanti yang akan benar-benar bermanfaat buat kita ya. Mungkin ini yang banyak diabaikan sama orang ya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, bahkan sampai tidak sempat yang namanya membaca Al-Quran. Jadi buat teman-teman semua, saya ingatkan kembali ya, ini bukan untuk saya tapi buat teman-teman semuanya ya. Karena ingat, kita di dunia ini kita punya dua tugas ya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Tapi ingat yang kedua, hablum minanas, bagaimana kita bermanfaat buat banyak orang. Kita dekat dengan Allah dan kita bermanfaat buat banyak orang. Salah satu adalah mengingatkan dalam hal kebaikan. Sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.